Suci Rahmawati, saya peserta uji kinerja dalam PPG tahap 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, biar kita lebih semangat lagi, kita semangatkan lagi dengan yel-yel kita ya. Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Saya ulang lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK? Bisa. SMK Cendekia? Math and skill. Lulusannya? Sukses. Oke, Kevin silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai. Sudah selesai. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Bukunya sudah Bukunya disiapkan, coba mana? Ditunjukkan ke kamera, sama pulpennya mana? Ayo, ya. Saya cek dulu kehadirannya. Alicia hadir. Oke. Aminur Salim Hadir, Bu. oke. Hilda, Hadir, Bu. Ana Malik, Hadir, Bu. Nabila Dinda, Hadir. Kevin Hadir. hadir. Prima, Hadir. oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang simpanan giro. Saya share screen dulu. Silakan di-unmute dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang simpanan giro. Ini, jadi simpanan giro, kemarin kita sudah belajar materi yang lain. Hari ini kita belajarnya tentang simpanan giro. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menerapkan simpanan dana giro, kemudian menghitung simpanan dana giro. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjabarkan pengertian simpanan giro dengan jelas dan benar. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi alat penarikan simpanan giro dengan jelas dan benar. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah membuka simpanan giro. Kemudian yang keempat, menghitung setoran simpanan giro. Dan yang kelima, memecahkan perhitungan jasa simpanan giro. Kemudian sebelum kita masuk ke materi kita tentang simpanan giro, materi yang lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Gak diingat-ingat? Pengertian bank. Pengertian bank. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank. Kemudian apa lagi? Produk. Produk. Untuk produk bank apa saja sih? Giro, deposito, giro, tabungan. Deposito, giro, dan tabungan. Nah, jadi kalian masih ingat ya apa yang kita pelajari kemarin? Kita belajar tentang pengertiannya, kemudian kegiatannya, dan produknya. Nah, kaitannya dengan materi hari ini, kita fokuskan ke produk-produknya Bank Umum, BPA, dan Bank Syariah. Kita hari ini produknya yaitu produk bank simpanan giro. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, saya ingin tahu seberapa jauh kalian mengetahui tentang simpanan giro. Di sini ada linknya untuk pretest, silahkan dibuka. Saya sudah mengirimkan di Google Class-nya ada. Apa mau saya kirimkan di Google, di WhatsApp grupnya. Ini soal pretestnya. Coba silakan diakses.
sudah terjawab semua ya. Oke, jadi saya tahu materi apa nanti yang akan kita pelajari lebih mendalam. Untuk kegiatan kita hari ini nanti, kita belajar dengan menggunakan metode discovery learning, di mana untuk langkah-langkahnya kita nanti, yang pertama, kalian masuk dalam kelompok, kemudian nanti membaca bahan ajar. Kemarin saya sudah mengirimkan di Google Class-nya untuk bahan ajar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi simpanan giro. Setelah itu kalian berdiskusi, mengidentifikasi masalahnya, kemudian berdiskusi juga mencari jawabannya dari identifikasi masalahnya. Setelah itu menulis dalam LKPD dan membuatkan PowerPoint. Setelah selesai membuatkan PowerPoint, kalian presentasi. Dari langkahnya ini, ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Novita Putri paham? Paham, Bu. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Saya akan membagi kelompoknya. Kelompok 1 itu Novita Putri. Kemudian ada Amin, anggotanya. Ada Hilda, ada Vima, ada Ana Malik, ada Kevin. Ini kelompok 1. Kelompok 2, ini ada Nabila Dinda, Veronica, Zevanya, Alicia, Okta, Novi. Ini kita untuk langkah berikutnya. Kalian silahkan dibaca terlebih dahulu bahan ajar yang saya kirimkan kemarin. Dibuka Google Class-nya. Materi hari ini kita bahan ajarnya ini bisa dibuka. Nah, ini untuk bahan ajar yang kalian baca. Ini untuk materinya, jadi simpanan giro. Oke, silakan dibuka ya Google Class-nya. Oke, cukup ya untuk membacanya. Sekarang silakan diperhatikan ke video berikut ini. Nanti untuk mengantisipasi kalau ada kendala, ini saya kirimkan lagi linknya di kelompok kalian, biar nanti kalau misalkan kalian tidak bisa melihat apa yang saya putar, kalian bisa melihat sendiri di YouTube-nya. Saya mau buka rekening, sedang mau menabung, jadi tabungan apa aja dong saya nih Bu. Saya pinjam KTP-nya. Oh. Dan Bapak Ian Ashar ya. Iya. Ini sudah diisi formulirnya Pak. Iya, sudah. Biasanya transaksinya berapa banyak Pak tiap harinya? Setelah kalian melihat video tadi, identifikasi masalahnya apa? Apa identifikasi yang kalian temukan dalam video tersebut apa? Apa pengertian simpanan giro? Apa pengertiannya simpanan giro? Apa syarat membuka rekening giro? Apa syarat membuka rekening giro? Kemudian apa lagi? So, selain pengertian, syarat, kemudian apa lagi ada? Bagaimana cara penarikan dari rekening giro? Cara untuk menarik uang dari rekening giro. Oke, jadi kita di sini mempunyai 3 identifikasi masalah ya. Yang pertama, apa pengertian dari simpanan giro? Kemudian syarat-syaratnya apa untuk menarik rekening giro tersebut? Kemudian bagaimana cara untuk menarik rekening giro?
Nah, silahkan kalian berdiskusi. Silahkan kalian cari jawabannya dari identifikasi masalah tadi. Bisa berdasarkan modul yang saya bagikan. Kalian bisa menggunakan buku paket kalian yang kalian punya, atau bisa menggunakan sumber bahan belajar lainnya, bisa menggunakan media internet. Oke, silahkan dimulai untuk diskusinya di WhatsApp grup ya. Nanti saya pantau dari sini ya. 5 menit untuk diskusi, kemudian 5 menit untuk membuatkan laporannya. Dilihat dari video tadi kan bisa diidentifikasi masalah. Yang pertama pengertian simpanan giro, yang kedua syarat membuka rekening giro, yang ketiga apa? Bagaimana cara menarik dengan giro, pokoknya gitu. Nah, kalau gitu kita bagi tugas ya. Yang mau mengerjakan nomor 1 siapa? Saya. Zeva apa Novita? Serah. Zeva ya. Nomor 2 Novita. Nomor 3 Nabila. Ya. Ya sudah, nanti kalau udah beres, saya yang bikin PPT-nya, nanti kalau beres di-share ke grup ini ya. Ya. Kelompok 1 sudah mulai membuat laporan belum? Benar, Bu. Coba share screen dulu yang kelompok 2. Coba share screen. Bu. Ya, coba yang sudah siapa? Coba sampai saya pengen tahu sampai mana dulu. Oh, saya stop share dulu ya. Oke, coba kelompok 1 share screen sampai mana? Di share screen buat laporannya sampai mana? Belum masuk namanya siapa aja dimasukkan. Septi coba di foto dikirimkan di grup sampai mana? Laporannya sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah siap ya untuk presentasi ya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2. Septiani kemana Septiani? Sinyalnya jelek ya Septiani. Coba sambil diselesaikan ya belum? Oh, coba kelompoknya di kontak Septiani sampai mana buat laporannya. Maaf Bu, tadi ada kendala, jaringannya hilang. Coba sekarang bisa nggak share screen? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh, saya stop dulu. Wah, oh, ya, diselesaikan dulu aja, diselesaikan aja kalau gitu. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Novita Putri siap presentasi? Halo, Novita Putri? Sudah? Oke, coba share screen. Bentar, Bu, bentar. Ada kendala, Bu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
ini nama anggota kelompok. Oke, jadi hasil identifikasi masalahnya yang pertama, apa pengertian simpanan giro? Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, apa syarat membuka rekening giro? Giro perorangan, mengisi aplikasi, pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan, fotokopi KTP, SIM, paspor, fotokopi paspor dan IMS atau KITAS bagi WNA, fotokopi NPWP, dan minimum setoran pertama 2 juta. Giro perusahaan, yang pertama mengisi aplikasi pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan, fotokopi dokumen pendirian seperti akte pendirian, akte perubahan, dan lainnya, fotokopi dokumen izin usaha, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, SIM, paspor, pengurus perusahaan yang dikuasakan. Yang keenam, pas foto pengurus perusahaan dan yang dikuasai masing-masing, surat referensi dari nasabah bank mandiri lain, pejabat bank mandiri atau dari bank, surat keterangan domisilin, surat kuasa bermateria untuk melakukan penandatanganan cek dan biliet giro. Yang ke-10, minimum setoran pertama sebesar 5 juta. Yang ketiga, bagaimana cara mengambil uang simpanan giro dengan menggunakan cek dan biliet giro. Oke, ada yang ditanyakan? Saya ada. Sebutkan namanya dari kelompoknya. Saya Oktadeviana dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan cek dan biliet giro? Ada yang mau bantu jawab atau saya sendiri yang jawab? Saya. Stop share dulu, Novita Putri, stop share dulu. Oke. Ya, silakan. Saya kelompok 1 akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi perbedaan cek dan biliet giro adalah yang pertama pada cek yaitu 1. Cek bisa langsung diuangkan secara tunai di bank. 2. Pembayaran dari bank bisa dilakukan atas unjuk. 3. Penarikan cek akan dikenakan biaya materai. 4. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Sedangkan pada biliet giro yaitu 1. Pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama. 2. Pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai. 3. Biliet giro memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. Yang terakhir, tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sudah jelas? Sudah. Ya, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, jadi Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Zevanya, Novita Putri, Okta, Alicia, Veronica, Nabila, dan juga saya. Untuk identifikasi masalah yang pertama mengenai pengertian simpanan giro. Pengertian simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Identifikasi masalah kedua mengenai apa syarat membuka rekening giro. Yang pertama, mengisi aplikasi, pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan. Yang kedua, fotokopi KTP, SIM, paspor yang asli diperlihatkan. Syarat yang ketiga, fotokopi paspor, KIMS,
KITAS bagi WNA atau warga negara asing yang asli diperlihatkan. Syarat yang keempat, fotokopi NPWP yang asli juga diperlihatkan. Syarat yang terakhir, minimum setoran pertama sebesar 2 juta rupiah. Identifikasi masalah yang ketiga, tentang bagaimana cara pengambilan uang simpanan giro. Tarik tunai dilakukan lewat ATM. Tarik tunai dilakukan lewat ATM ataupun dilihat giro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang lakukan tarik tunai. Presentasi dari kelompok kami, apa ada yang ditanyakan? Gimana Septiani? Sudah. Sudah? Iya, sudah. Di close saja, di close saja. Satu silahkan bertanya. Kelompok lain, kelompok 2 silahkan dicatat yang ingin bertanya. Amin mau bertanya? Atau Vima? Saya, Bu. Oh iya, tanya apa Vima? Ada berapa jenis-jenis cek? Ada berapa jenis-jenis cek? Oke. Mau dijawab langsung kelompok 2? Ya. Oke, yang mau jawab siapa? Saya dari kelompok 2 ingin membantu menjawab. Jenis-jenis cek ada 5, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Oke, berarti dari jawabannya kelompok 2, jenis cek ada 5. Cek atas nama, cek atas unjuk, kemudian cek silang, cek kosong, dan cek mundur. Kelompok 1 bagaimana? Sudah jelas apa belum? Jelas. Jadi, dari teman kalian tadi menjelaskan tentang pengertiannya simpanan giro, kemudian menjelaskan tentang syarat pembukaan rekening giro dan bagaimana cara menarik simpanan rekening giro. Jadi memang untuk pengertiannya sudah benar semua yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi untuk pengertiannya giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan dan biliet giro. Nah, saya paskan dulu. Kemudian untuk syaratnya tadi apa saja tadi? Syaratnya apa saja tadi? Membawa foto identitas, fotokopi identitas diri. Kemudian apa lagi? Di NPWP. NPWP. Terus apa? Siapa lagi? Membawa uangnya, ya kan? Kita sebagai warga negara asing. Kalau uangnya tadi minimal berapa? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kalau dari pribadi. Iya, kemudian tadi ada syaratnya untuk kalau untuk perorangan dan untuk badan usaha atau perusahaan. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk jenis giro. Jenis giro itu bisa dilihat giro yang dikeluarkan oleh swasta dan giro yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau giro swasta ini miliknya adalah masyarakat umum, gironya, produknya. Kalau pemerintah, giro pemerintah ini giro yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah. Contohnya perusahaan pemerintah di sini adalah bank yang miliknya
pemerintah. Contohnya apa kemarin untuk bank yang miliknya pemerintah? Ada yang masih ingat? BNI. BRI. Terus apa lagi? BTN. Mandiri. Itu contoh untuk giro yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian untuk berdasarkan setorannya, ini berdasarkan setoran tunai dan non tunai. Kalau tunai, ini kita langsung setor ke bank membawa uang. Tapi kalau non tunai, kita bisa menyerahkan cek juga untuk dimasukkan ke rekening giro kita. Itu non tunai. Kemudian manfaatnya bisa dilihat di sini. Manfaatnya aman, mudah, kemudian dapat ditarik sewaktu-waktu. Kita tidak perlu membawa uang yang banyak kalau bepergian. Misalkan kamu pergi ke luar negeri, tidak perlu membawa uang 1 koper, kita cukup membawa buku ceknya. Jadi di situ nanti kita bisa menuliskan nama ceknya, nama orang yang kita kasih siapa, kemudian nominalnya berapa. Jadi tidak perlu repot ya. Kemudian kita dapat rekening koran. Rekening koran ini untuk memantau kita, pengeluaran kita 1 bulan itu berapa, kita dapat rekening koran tiap harinya. Kemudian sarana penarikannya di sini menggunakan cek sama biliet giro. Ini contoh ceknya. Sudah pernah lihat atau mungkin ada yang punya untuk cek? Sudah pernah lihat atau sudah punya? Pernah lihat. Oh, pernah lihat. Nanti sewaktu-waktu siapa tahu kalian sudah punya buku cek sendiri ya. Amin. Kemudian jenis cek seperti tadi ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur dan cek kosong. Bedanya kalau di sini cek atas nama, jadi dalam cek tersebut sudah ada nama orang yang diberikan cek itu. Kalau misalkan saya ngasihkan ceknya ke Hilda, berarti dalam lembar cek itu sudah tertulis nama Hilda. Jadi kalau bukan namanya Hilda tidak bisa mencairkan cek. Jadi harus sesuai dengan nama yang tertera di situ. Kalau cek atas unjuk di sini, misalkan gini, saya ngasihkan cek ke Hilda, tapi di sini Hilda bisa mengisi sendiri untuk namanya. Jadi pemilik cek atau saya tidak perlu mengisikan namanya. Yang saya kasihkan cek dia bisa mengisi sendiri. Kemudian kalau cek silang di sini cek yang berubah jadi biliet giro. Jadi untuk penarikannya, kalau cek kan bisa diambil langsung. Kalau biliet giro di sini cek yang berubah jadi biliet giro, dia perlu dipindah bukukan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung diambil. Misalkan Hilda tadi dapat cek silang, berarti Hilda tidak bisa menariknya ke bank langsung, tapi perlu dipindahkan ke rekeningnya Hilda terlebih dahulu. Itu cek silang. Untuk cek mundur, ceknya itu mundur dari tanggal yang tertera dalam cek itu. Jadi kalau sekarang tanggalnya 18, di ceknya mundur misalkan 5 hari. Berarti kalau 5 hari dari tanggal 18, tanggal berapa? Tanggal berapa, Okta? Tanggal berapa? 23. Iya, tanggal 23. Berarti ceknya baru dicairkan. Kalau cek kosong di sini, ceknya itu kalau dicairkan tidak bisa. Karena rekening yang punya simpanan giro, dia saldonya kosong. Jadi namanya cek kosong. Jenis cek ada yang ditanyakan? Belum? Sudah jelas semua? Jelas sekali. Jelas, oke. Ini contohnya biliet giro. Kemudian persamaan cek. Ini bisa dilihat sendiri. Tadi teman kalian sudah menjelaskan. Kemudian perbedaannya juga sudah dijelaskan oleh teman kalian. Ini langkahnya tadi sudah ya. Langkah membuka rekening gironya sudah. Kemudian bagaimana cara menghitung bunga giro? Jadi simpanan kita baik tabungan, deposito maupun giro di bank itu ada jasanya atau kita dapat bunga. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini rumusnya.
Jadi rumusnya nanti ada dua metode, yaitu metode terendah dan metode rata-rata. Tapi pada dasarnya rumusnya sama. Yang membedakan adalah saldonya. Kalau saldo terendah itu diambil saldo terendah dari rekening koran dalam bulan itu. Jadi kalau kalian bisa lihat di rekening kalian, itu nanti ada saldonya tiap harinya. Terus kemudian ada ketemu saldo akhir bulannya berapa. Nah, nanti dilihat dari tiap hari itu sampai akhir bulan nanti saldo terendah berapa. Ini digunakan untuk dasar menghitung bunga giro. Beda kalau yang saldo rata-rata. Kalau saldo rata-rata di sini saldo rata-rata dalam satu bulan itu. Jadi semua saldo dalam satu bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 itu saldonya dijumlah, kemudian dibagi jumlah transaksinya berapa dalam satu bulan. Nah, ketemu nanti saldo rata-rata baru digunakan untuk menghitung bunganya. Ini contohnya. Ini contoh transaksinya. Tanggal 1 sampai 28 bisa dilihat. Kemudian ini untuk perintahnya. Kemudian kita membuatkan rekening koran dulu. Ini contoh rekening koran dari transaksi yang tadi. Bentar. Nggak kelihatan. Nah, dari sini ini kan kelihatan saldo terendahnya berapa ini? Saldonya berapa paling terendah? 5 juta. Yang mana? Saldonya mana sih yang dilihat? Yang paling kanan. Paling kanan kan? 13 juta. 13 juta. Nah, ini adalah nanti yang digunakan dasar untuk menghitung rekening giro dengan menggunakan metode saldo terendah. Kalau untuk saldo rata-rata, jadi kolom saldonya dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ini dijumlah semua saldonya. Nanti ketemu total saldo dibagi jumlah transaksinya. Di sini transaksinya tanggal 1 sampai tanggal 28, 1, 5, berarti 1, 2, sebentar, geser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali transaksi. Misalkan ini tadi totalnya misalkan 100 juta ya saldonya dalam satu bulan. Berarti dibagi 8. Jadi nanti ketemu saldo rata-rata. Kemudian ini tadi perhitungannya untuk saldo terendah bisa dilihat. Bunganya ketemu 113.333 rupiah. Kemudian kena pajaknya adalah 15%, ketemu 16.999. Nah, bunga dikurangi pajak itu ketemu bunga bersih. Kemudian ini untuk saldo rata-rata tadi. Oh, ini ketemu saldonya jumlahnya 121. Ini tadi 8 ya, berarti ini seharusnya dibagi 8 ini, karena transaksinya adalah 8. Ini ketemu sama, jadi kalau ketemu bunganya, kemudian dikurangi pajak. Sudah, untuk materinya itu. Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Sudah jelas materinya hari ini? Jelas. Oke. Kesimpulan kita hari ini belajar tentang apa? Tadi apa? Simpanan giro. Meliputi apa saja simpanan giro? Meliputi apa saja simpanan giro? Pengertiannya, ya kan tadi? Kemudian pengertiannya simpanan giro, syaratnya membuka rekening giro. Terus apa lagi? Cara mengambil uang dari simpanan rekening giro. Cara mengambil simpanan rekening giro menggunakan apa, Novita Nurisiana? Cek atau biliet giro. Iya, cek atau biliet giro. Kemudian kalau menghitung suku bunganya jasa giro menggunakan metode apa saja? Terendah, rata-rata. Metode saldo terendah dan metode saldo rata. Oke, berarti kita bisa lanjut ke post test.
Jadi post-test di sini tujuannya adalah supaya saya tahu kalian sudah bisa memahami apa belum materinya hari ini, mana yang belum paham, mana yang sudah. Jadi kita lakukan post-test sebentar ya. Saya kirimkan linknya. Ini linknya. Ayo silakan, masih 12 ya. 13 berarti 8 kurang 5. Oke, berarti nanti ada beberapa yang belum tuntas. Nanti kita lakukan pemahaman lebih mendalam lagi. Nanti saya kasihkan untuk latihan-latihan dan materi lagi untuk yang belum. Jadi ada beberapa ya. Kita KKM-nya 75. Ini ada yang 100. Ini siapa? Coba. Oke. Nanti yang nilainya kurang, kita lakukan pendalaman lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian untuk pekerjaan di rumah. Untuk pekerjaan di rumah, supaya kalian lebih paham lagi, di modul kalian itu ada latihan soal yang pilihan ganda sama uraian, itu di halaman 17 sama 18. Coba dicek, benar atau tidak, ada pilihan ganda sama uraiannya? Benar. Benar, oke. Nanti dikerjakan di rumah ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita nanti akan belajar lebih mendalam lagi yang masih berkaitan dengan simpanan giro, tapi kita fokusnya untuk menghitung jasa giro. Tadi kan baru saya kasihkan contoh sekilas saja ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita lebih mendalam lagi untuk mempelajari tentang simpanan giro, yaitu menghitung jasa simpanannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi hari ini, meskipun kita sama-sama ada kendalanya ya. Jadi kelompok 1 yang presentasi ada kendala sedikit, kelompok 2 juga ada kendala, cuma kita sudah bisa mengatasinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua, meskipun dimanapun kita berada, kita bisa ikut pelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, silahkan dipimpin untuk berdoa. Kevin? Ya, Bu. Oke, ya. Akhiri damai. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Tetap belajar dimanapun kita berada. Kita tetap bisa belajar ya. Tidak hanya di kelas saja. Jadi di rumah pun kita bisa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita Nurisyana dan Septiani.